Di sore hari ini hari pertama di bulan Ramadan ya 1442 Hijriah, dan semoga saja harapan-harapan kita semuanya di hari ini yang penuh berkah ini semuanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, oke, e-lovers ya, di sore hari ini di program e-comment e-station Surabaya yang kali ini selalu menghadirkan obrolan-obrolan yang ringan dan santai, apalagi di saat-saat ngabuburit atau mungkin juga di saat-saat menjelang buka puasa. Bagaimana sebenarnya buka puasa yang nyaman dan enak? Yang enak itu adalah menyaksikan juga sambil menunggu ngabuburit ya. Ini menyaksikan e-station Surabaya. Baik, kali ini saya Yohansa Samudra menemani Anda di sore hari ini e-lovers, dan kali ini seperti biasa tamu saya dalam e-comment e-station Surabaya kali ini menghadirkan teman yang saudara saya, senior saya, guru saya di dunia banyak hal gitu ya. Yang kali ini sudah lama sih saya nggak jumpa bersama beliaunya ini. Bersama siapakah? Pasti penasaran. Ini dia ada Pak Teddy dari Hokben yang alhamdulillah sudah hadir bersama saya. Ya, assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam, selamat sore e-lovers semuanya. Aduh, kita udah lama ya Pak Teddy ya, kita nggak jumpa gitu Pak Teddy ya. Ya betul, kesibukan masing-masing ya. Tapi sehat ya Pak Teddy. Alhamdulillah sehat, sampai dengan saat ini sehat. Ngomong-ngomong kemarin udah divaksin gitu ya, masih greges-greges gitu. Iya, menandakan vaksinnya ini ya, bereaksi. Itu tandanya bersahabat gitu Pak Teddy. Ya, dan kita harus menikmati itu. Apalagi bersahabat dengan Johan gitu ya Pak Teddy. Udah lama nggak jumpa gitu, sekarang alhamdulillah bisa dijumpakan gitu ya Pak Teddy ya. Alhamdulillah, terima kasih masih ada kesempatan bertemu lagi. Tapi teman-teman Hokben ini juga pada sehat semuanya Pak Teddy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, e-lovers ya, kalau kita sore hari ini kita mencoba untuk ngobrolin soal geliat restoran yang kini mulai juga sudah merambah naik ya, dan itu berarti ada sesuatu hal yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman sejumlah restoran yang ada di kota Surabaya, khususnya ini saya berbicaranya di kota Surabaya ataupun juga mungkin secara luasnya Jawa Timur dan lebih luasnya lagi Indonesia. Pasti geliat restoran begitu marak sekali. Nah, saya langsung saja ke Pak Teddy ini. Omong-omong ini Pak Teddy, saya ingin sekali tahu sih perkembangannya seperti apa di masa-masa pandemi seperti dulu. Baik. Ini kan agak sedikit susah gitu ya Pak Teddy ya. Ya, pada awal-awalnya sama. Mungkin agak sedikit mic-nya dideketin Pak Teddy. Oh ya. Ya, yes. Jadi pada awal-awal pandemi sama seperti dengan bisnis yang lainnya, kita pun juga mengalami penurunan nih Pak, sama dengan bisnis yang lain secara umum. Dan itu sudah dirasakan sejak setahun yang lalu ya Pak Teddy ya? Betul, dari mulai bulan Maret 2020. Ya cukup lama ya, capek Ya. juga gitu ya Pak. Yang pasti biasanya rutinitas yang begitu padat gitu itu ya Pak Teddy ya, terus tiba-tiba ya mau nggak mau pandemi itu yang muncul gitu kan Pak Teddy ya. Dan semua terimbas atau kena imbasnya, yang ya saya juga kena imbasnya kok Pak Teddy. Tapi tetap semangat. Tetap semangat, nah itu dia, jangan sampai kita terus loyo kendor gitu ya Pak Teddy ya. Nah Pak Teddy, kalau setahun yang lalu ini perasaan Pak Teddy ketika mengetahui pandemi muncul di Indonesia dan kemudian sejumlah usaha-usaha, apalagi di usahanya Pak Teddy yang sekarang ini ikut ini adalah di sebuah restoran ya, Hokben ini ya. Ini pasti merasakan gimana ini Pak Teddy? Bisa sedikit diceritakan Pak Teddy? Ya, kita pada saat awal pandemik memang sangat kaget ya dengan kondisi seperti ini. Cuman kita di sini berusaha semua dari tim Hokben, dari kantor pusat maupun ada di restoran pun kita bersama-sama tetap mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah Pak. Jadi kita semua mengikuti apa yang sudah ditentukan pemerintah. Kemudian salah satunya adalah dengan menjaga prokes ya Pak ya, protokol kesehatan baik di restoran kami ini untuk customer ataupun dengan karyawan kita sendiri. Iya.
Dan di ini ngomong yang lalu dulu ya Pak ya, artinya bahwa di saat-saat pandemi itu muncul di Indonesia dan berdampak pada sejumlah usaha, termasuk juga kita berbicara soal restoran, di Hokben sendiri juga merasakannya. Ini apa yang dilakukan saat itu Pak Teddy? Apakah harus off dulu atau meneruskan dengan tertati-tati gitu, atau seperti apa Pak Teddy? Baik, dari kami sendiri tadi Pak, selain kita memang patuh terhadap aturan pemerintah yang dikeluarkan ya Pak, jadi kita di sini dengan yang dilakukan dari mulai jam operasional jam operasional ya. Kita dikurangi sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian juga pembatasan meja kursi yang maksimal 50% ataupun sesuai dengan periode yang ditentukan itu. Kita pun juga sama Pak, prokes itu kita tetap utamakan ya, untuk dijalankan untuk kenyamanan bagi customer Hokben ataupun dengan karyawan kita sendiri. Kalau ngomongin soal jam operasional dulunya gimana ini Pak Teddy? Betul, kami jadi beberapa tenan Hokben ada yang di luar mall Pak ya. Kalau di mall kita memang ngikutin mall ya. Mall. Tapi kalau yang ada di FSU, freestanding dan sebagainya, kita sempat ada yang sampai tutup jam 12 malam dan sebagainya. Itu dulu gitu ya. Terus sebelum pandemik, pada saat ada pandemik kita semua sudah diatur dari aturan wilayah Pak ya, pemerintahan. Kita pun langsung ngikutin aturan tersebut sehingga kita banyak beberapa waktu terpangkas ya Pak di operasional kami. Ya, semata-mata kita memang mematuhi aturan pemerintah untuk pandemi ini biar aman ya Pak ya untuk semuanya. Tapi melihat dari para pengunjungnya sendiri ketika itu juga sudah mulai berkurang gitu ya Pak ya. Betul, dengan aturan yang lama kita pun juga pandemi kan, di awal pandemi kita tidak boleh menerima tidak boleh makan di tempat ya Pak. Tidak boleh makan di tempat. Kita pun menjalankan itu untuk pesan hanya melalui take sama online order Pak. Itu bulan apa itu Pak tadi? Dari mulai awal-awal Maret ya. Maret 2020 yang lalu ya. Betul. Jadi mulai dari PSBB, kemudian menuju ke PPKM ya Pak. 1 dan 2, kemudian sampai diperbolehkan makan di tempat maksimal 50% ini sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini ya. Betul. Itu kalau melihat dari dulu ketika biasanya kan operasional mulai dari jam 10 pagi ya Pak ya kalau nggak salah. Kalau di mall ya rata-rata jam 10 sampai jam 10 pagi sampai malam, 10 malam. Betul. Kalau di freestanding kami itu rata-rata jam 7 pagi sampai jam 24:00 ya, cukup panjang ya. Betul. Dan itu sangat menyita sekali ketika di masa pandemi itu muncul gitu ya Pak Teddy ya. Ya, kami harus mematuhi dari aturan pemerintah, membatasi jam operasionalnya. Kita patuhi sama dengan itunya Pak ya, aturan pemerintahnya itu. Ada cerita yang menarik tidak Pak, yang mungkin lucu di saat itu? Mungkin lucunya mungkin sekarang bisa diangan-angan ya, mungkin rasa panik juga, wah ini kayak gini dan sebagainya. Apa ini yang harus Pak Teddy lakukan untuk bisa eksis lagi gitu Pak Teddy? Ya, pada di sini kita merasa kehilangan customer yang bisa makan di tempat ya Pak. Cuman di sini kita tetap melakukan servis Pak untuk customer yang Hokben itu tadi dengan cara bisa drive thru, bisa take away, dan kita juga memperbanyak promo ada di online order sehingga ternyata pada saat kita melakukan hal tersebut itu customer kita itu yang awal terutama nih drive thru nih Pak. Jadi drive thru itu awalnya kan adalah orang yang pesan melalui kendaraan langsung pulang ya Pak ya. Tapi ternyata pada saat drive-thru itu kita karena makan di tempat tidak diperbolehkan, akhirnya dia pesan di mobil tapi langsung menuju parkir, dan di parkiran inilah mereka pada makan gitu kan ya. Tapi di situ kan mereka tetap ini ya Pak ya, dengan customer yang lainnya bisa berjarak karena dia di mobilnya masing-masing gitu ya. Sehingga kita di situ muncul ada tempat parkir sama kita sediakan tempat sampah untuk kemasannya, jadi mereka aman untuk membuang sampah. Sampai sebegitunya ya orang-orang customer itu ya, nggak boleh makan di tempat,
dia drive thru kemudian bawa mobilnya di parkiran yang memang luas gitu ya Pak ya. Betul, Terus makan di situ ya Pak ya. Di tempat di mobil tersebut gitu ya. Aku tadi gini Pak Teddy, aku tadi sebenarnya udah menerka ini pasti nanti beli habis itu dibawa bukan untuk dibawa keluar gitu loh, tapi dibawa di parkiran. Ya benar kan. Tapi memang itu terjadi ya Pak tadi ya? Iya, di awal-awal yang kita ada larangan dari pemerintah untuk tidak boleh makan di tempat ya kan karena masih puncak pandemik tersebut. Itu terjadi di stand loan kami ya di Hokben, terjadi seperti itu gitu kan. Kebetulan memang parkir kami memang masih memadai ya Pak untuk lumayan luas dilakukan. lah. Saya tahu sendiri itu Pak Teddy. Ya. Itu 100 mobil kalau nggak salah nampung gitu ya Pak Teddy ya. 100 kebanyakan Pak. Oh 100. Tapi artinya banyak gitu ya Pak Teddy ya. Betul. Ya itu memang setiap kali apa ya e-lovers ya, setiap kali sesuatu hal peristiwa ini pasti memiliki sebuah pengalaman-pengalaman yang mungkin saja ini boleh dikatakan ini sebagai sesuatu hal yang sangat menggelikan atau lucu gitu ya, atau mungkin juga kita teringat dengan sesuatu hal yang sangat mengesankan seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Teddy, nggak boleh makan di tempat tapi makannya di parkiran, beli terus parkir mobilnya makan di situ sama orang-orang terdekatnya gitu ya. Memang ya benar juga gitu ya, nggak boleh makan di sana, makan di parkiran gitu. Iya, tetap di dalam kendaraan ya Pak, bukan tetap dimakan, iya benar, tetap di kendaraan gitu ya. Ya memang bermacam-macam ini ya Pak tadi ya, apa ya istilahnya bermacam-macam karakter dari orang-orang itu sendiri ya. Dan pernah nggak sih merasakan ketika itu, Mas ini kapan dibuka lagi bisa makan di sini gitu, pernah Pak? Ya, tentunya beberapa customer pasti yang biasanya terutama dengan keluarga, dengan teman-teman yang biasanya ngumpul dan sebagainya selalu menanyakan kapan bisa dibuka kembali untuk makan di tempat. Tapi kita sudah menjelaskan kita selalu akan mematuhi aturan pemerintah untuk menjaga bahwa pandemik ini biar terkendali atau jauh lebih bagus lagi, sehingga kita akan selalu patuh terhadap pemerintah aturan yang sudah dikeluarkan itu Pak. Gitu ya. Nah kalau hubungan dengan teman-teman intern sendiri seperti apa ini Pak tadi? Betul, jadi kami kalau dari internal sendiri tadi untuk menjaga prokes ini ya Pak ya, tetap jalankan. Kami pun juga di internal juga sama Pak untuk menjaga jarak, kemudian memakai masker, cuci tangan atau hand sanitizer itu selalu kita dengung-dengungkan setiap hari Pak. Jadi sebelum berangkat kerja, di tempat kerja sampai pulang pun kita tetap melakukan atau saling mengontrol ya Pak dari tim kami ini untuk selalu jaga jarak, masker sama cuci tangan. Jadi datang dikontrol, cek dulu ya istilahnya gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian baru boleh beraktivitas. Kemudian pulangnya sendiri juga dikontrol kembali ya Pak ya. Betul. Kami lakukan ada checklist kesehatan harian Pak. Oh checklist kesehatan harian. Itu dalam bentuk seperti apa? Di tensi atau seperti apa Pak tadi? Jadi di situ ada beberapa yang diinginkan adalah prokes yang memang sudah ada itunya Pak ya, aturannya. Kita dicek H-1 sebelum berangkat bekerja, kemudian pada saat sampai di tempat kerja pun kita lakukan pengecekan ulang, termasuk dari suhu tubuh, kemudian kondisi kesehatan dan sebagainya. Sempat juga menjalani WFH? Menjalani WFH kita sistemnya adalah bergantian Pak. Jadi bergantian pada bulan tersebut ini ada sebagian karyawan kami ada yang masuk dan ada karyawan yang dirumahkan ya. Kemudian kita bergantian. Dan itu harus dilakukan ya sama teman-teman di Hokben itu sendiri ya Pak tadi ya? Iya betul, semata-mata kita mengatur bahwa kita untuk kapasitas kita juga di restoran kita batasin juga, kemudian kita juga mengikuti kebutuhan dari memang operasional itu sendiri ya Pak ya, karena kalau kita kebanyakan orang juga akan berisiko ya Pak, jadi kita semata-mata untuk menjaga prokes itu. Ya, jadi itu e-lovers ya. Banyak hal ya yang sebenarnya kita bisa lakukan di saat-saat pandemi masa lalu. Mungkin sekarang ini kita bisa ngomong gitu ya, tapi mau tidak mau gitu harus dilakukan oleh setiap orang dan agar kita ini bisa terhindar ya.
itu yang namanya COVID-19 tersebut ya Pak Teddy ya. Nah Pak Teddy, kalau melihat dari action dari teman-teman restoran Hokben ini, mulai geliatnya muncul ini di saat bulan apa ini Pak Teddy? Oke, kalau dari kami di Hokben sendiri mulai ada perubahan kita semenjak diperbolehkan untuk makan di tempat, Pak, dengan itu pembatasan bulan apa itu? Setelah PSBB kedua ya Pak ya. Setelah Jadi PSBB kedua berarti tahun 2020 ya? akhir ya. Akhir Betul, kalau nggak salah 2020. November ya itu kalau nggak Betul. salah. Kami bisa melakukan layanan dine-in dengan pembatasan maksimal 50%. Oh 50% dengan jarak bangku ya tempat duduk itu ya Pak tadi ya? Betul, berjarak, kemudian kita juga antrian semua berjarak, dan prokes yang lainnya pun kita juga lakukan. Jadi itu sempat juga hal itu muncul dan geliatnya mulai di akhir 2020 sampai dengan sekarang ini ya Pak Teddy ya. Betul, meskipun kondisinya kalau berbanding dengan 2019 belum Iya. sebagus 2019 ya Pak, Iya. tapi di akhir-akhir ini sudah mulai bagus dibandingkan dengan awal-awal pandemi 2020. Oh gitu. Jadi untuk 2020 ini lebih bagus daripada di tahun 2021 itu lebih bagus di tahun 2020 yang lalu gitu ya. Betul, di awal pandemi di bulan-bulan Maret ya Pak. Di bulan-bulan Maret ini Betul. sudah masuk bulan April. Meskipun belum sebagus tahun 2019 ya Pak ya. Ya kalau 2019 belum itu ya Pak tadi. Belum. Masih kondisi normal. Iya iya. Nah Pak Teddy juga apakah Pak Teddy merasakan kegelisahan di kala itu Pak Teddy? Ya mungkin banyak orang sih ya Pak Teddy ya selalu gelisah dengan sesuatu hal, wah pandemi gitu ya. Apa yang dilakukan seorang Mr. Teddy ini untuk bisa menangkal gitu, apa ini? Kami selalu menekankan kepada karyawan dan kemudian pada customer kami juga bahwa memang pada saat pandemik ini nomor satu adalah memang menjalankan prokes ini dengan baik. Itu Pak kuncinya pada saat masa pandemik ini. Selama kita bisa menjalankan prokes ini dengan baik dari internal karyawan kami dan customer kami dan sebagainya, kini salah satu juga upaya pemerintah ya Pak untuk mempercepat bahwa pandemik ini tidak terlalu lama ataupun semakin parah ya Pak, ataupun kita kondisinya semakin membaik. Jadi kuncinya kami memang tidak bosen-bosennya untuk menginformasikan kepada karyawan kami setiap hari melalui briefing, melalui AG Group dan sebagainya, bahwa prokes itu memang harus ditaati bukan hanya di lokasi pekerjaan saja, tapi sampai di lingkungan luar, sampai di keluarga pun semuanya, kita selalu menghimbau bahwa prokes ini harus dilakukan dengan ketat dan konsisten, Pak. Ada yang bandel nggak Pak? Jadi kita sampai seolah-olah seperti kaset kusut ya Pak ya. Informasi itu kita berulang, kemudian ada tambahan terupdate kita tambahkan, kemudian kita ulang lagi dan sebagainya. Yang dimana ini harus menjadi budaya baru ya Pak pada saat di masa pandemik ini, bahwa sesuatu hal ini bukan menjadi hal yang berat, tapi justru adalah menjadi tantangan buat kita menjalani masa pandemik ini, di mana prokes itu bukan menjadi beban, tapi memang suatu keharusan yang dimana itu bisa kewajiban kita gitu ya Pak ya. Betul, menjadi Pak. sebuah hal yang wajib gitu ya dilakukan gitu ya. Betul. Tapi memang ada orang yang selalu bosan ya, seperti halnya ini ya kaset yang sudah kusut gitu ya, dibuntel-buntel gitu ya Pak ya, capek gitu ya. Pernah nggak merasakan seperti itu Pak Teddy? Ya kita karena kita tadi tidak bosan-bosan Pak untuk informasi kepada tim kami semuanya ya. Jadi kita memang ya tidak akan pernah bosan untuk menginformasikan itu ya. Setiap hari, setiap saat untuk bahwa prokes ayo dijalankan. Kalian ada di mana, di tempat kerja, di luar dan sebagainya, jangan pernah lalai terhadap prokes, karena keselamatan orang lain, keselamatan kita itu tergantung dari kita semuanya. Begitu Pak. Sehingga mereka sudah akhirnya karena tadi ya Pak setiap hari tidak ada henti-hentinya kita informasikan, sehingga mereka akan lama-lama jadi terbiasa Pak untuk melakukan minimal 3M itu dijalankan bagi kami semua. Berarti apa ya, semangat ya yang mendasari Pak Teddy itu bisa melakukan eksis untuk bisa mengembangkan restoran Hokben itu sendiri ya Pak Teddy ya, sampai sekarang ini ya Pak Teddy.
betul bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu ya. dengan customer kami juga. Itu apakah juga pusat sendiri juga melakukan hal yang sama atau seperti apa Pak Teddy? Pusat maksudnya? Pusat dari Hokben itu sendiri? Oh, pusat sama Pak. Sama Ya, juga. sama. Kita dari hulu sampai hilir ya Pak. Untuk prokes ini memang kita kan ada komite juga internal kami. Jadi kita terpusat dari hulu sampai hilir semua kita berupaya untuk menjalankan prokes ini bersama-sama. Tapi untuk harganya sendiri Pak Teddy, apakah sempat diturunkan atau gimana Pak Teddy produk-produk dari Hokben itu sendiri waktu masa pandemi itu? Oke, untuk kalau masa pandemi kami memperbanyak promosi Pak. Oh hanya promosi? Ya betul, kami promosi melalui dari online order, melalui dari fintech, kemudian dari partnership bank dan sebagainya. Sehingga para customer mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan menu-menu promosi tersebut. Apakah melalui online order atau melalui fintech atau melalui dengan partnership bank tersebut Pak. Tapi animonya ada ya Pak tadi ya, cuman tidak segeliat dikala sebelum pandemi gitu ya Pak tadi ya. Animo dari customer itu sendiri ya. Betul, ya bertahap Pak. Bertahap, oh bertahap. Kita pun juga sama tadi Pak, dari awal saya informasikan kita mengalami juga penurunan sama dengan bisnis yang lain. Kita sudah juga berusaha dengan tadi menjalankan prokes, kemudian kita juga memberikan menu-menu promo kemudahan buat customer dan sebagainya. Kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit Pak kita ada perbaikan. Saya kira saya aja gitu Pak, ternyata Pak tadi juga merasakan hal yang sama. Sama Pak, sama. Wah, berat juga ya Pak tadi ya untuk bisa menstabilkan. Artinya bahwa kondisi yang sekarang ini sudah mulai berangsur-angsur baik dan ini menjadikan sebuah awal untuk bangkitnya kita semuanya. Dan kalau kita mau khusus secara spesifik adalah bangkitnya geliat restoran yang ada di Surabaya ataupun juga di Indonesia ya Pak tadi ya. Betul, semoga pandemi ini bisa cepat berlalu ya Pak, sehingga bisnis-bisnis yang lainnya sama kita bisa perbaiki ya, semakin baik ke depannya dengan berangsurnya kondisi pandemik ini semakin baik. Soalnya kan restoran ini juga bersinggungan langsung dengan orang lain gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini banyak cerita yang tadi sempat ceritakan sama Pak Teddy bahwa ada checklist kesehatan, kemudian memberikan layanan semaksimal mungkin di masa-masa pandemi, kemudian ada yang drive-thru yang makanya di parkiran gitu. Betul. Dan event-event seperti ulang tahun sendiri cancel semua ya Pak Teddy ya. Betul, selama pandemi ini kami untuk acara birthday party Pak kita memang tutup ya Pak. Kita tidak melayani baik di tempat Hokben ataupun di luar. Kita sementara waktu selama pandemi ini kita belum bisa terima. Kita sampai sekarang ya? Sampai sekarang Pak. Masih belum terima ya? Masih belum. Insya Allah bulan depan nanti bisa terima nanti. Amin. Maksudnya semua kebijakan dari pemerintah akan membuka seluas-luasnya untuk kalangan restoran gitu Pak Teddy, untuk bisa membuka layanan sajian-sajian restoran-restoran yang enak-enak gitu Pak Teddy. Betul Pak. Yang penting kondisinya bagus Pak, dengan kondisi pandemik ini semakin baik. Insya Allah kita pun juga demi keamanan semuanya kita akan melakukan itu semua. Ya memang sih kalau saya melihat, kalau Pak Teddy kantornya di mana Pak Teddy? Kantornya kami kalau di Surabaya ada di Suri Mulia Permai di mana Pak? Di Margomulya Pak. Oh di Margomulya. Ini office big ya yang ada di Surabaya ya? Jadi ini kantor cabang aja Pak. Oh kantor cabang. Ya, pusat kami tetap ada di Jakarta. Oh gitu ya. Dan di mana? Yang paling besar di Dr. Stomo ya Pak ya? Di Jalan Polisi Istimewa. Betul. Polisi Istimewa itu ya. Dan yang terbaru kami juga hadir Pak di Geraha Pena. Di Geraha Pena, ya, deket aja dari sini gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Meskipun pandemi tetap membuka gerai ya, restoran lagi gitu ya, cabang lagi gitu ya Pak tadi ya, bilangnya ya. Untuk pada yang di Geraha Pena ini apa ini? Ya, yang terbaru Pak di Geraha Pena ini kita opening di bulan Agustus tahun 2020 ya, pada saat pandemi. Pandemi tuh benar kan e-lovers ya. Jadi ternyata pandemi itu ada berkah yang tersembunyi sampai-sampai membuka tempat lagi gitu ya Pak tadi ya. Ya, kami sempat membuka satu di Geraha Pena ini Pak. Ya, luar biasa.
Dan yang pastinya dengan intinya itu semangat ya Pak Teddy ya. Dari segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita nggak semangat ya nggak akan bisa tercapai gitu loh, iya kan? Ya, betul. Nah ini kalau tadi mulai buka di bulan di bulan Maret sudah mulai geliat, sudah ada ya Pak tadi ya? Geliat restoran itu muncul? Di awal-awal di 2021 ini, ya? Iya, di 2021. Masuk 2021 ya? Iya, betul. Nah, kalau melihat dari masyarakat setelah awalnya di-cut atau mungkin juga awalnya tidak diperbolehkan makan di tempat, sekarang sudah mulai boleh ya Pak tadi ya? Boleh dengan kapasitas maksimal 50% Pak. Nah ini banyak enggak Pak respon dari customer itu sendiri Pak? Perlahan-lahan ada ya Pak, tapi tidak sampai batas maksimal full 50% juga belum ya Pak. Oh iya. Karena kita juga tadi Pak, layanan kami kebetulan yang di Geraha Pena ini baru itu kan ada layanan drive-thru juga ya. Jadi customer akan lebih gampang untuk memesan ya, untuk dari drive-thru tidak perlu harus masuk ke gerai kami dengan batas waktu yang cepat, tidak terus turun kendaraan, kemudian lebih aman ya Pak ya. Sehingga kita memfasilitasi itu untuk customer biar lebih cepat memesan Hokben Pak. Oh gitu. Betul. Wah luar biasa sekali Mbak tadi, teman-teman yang memberikan layanan di saat-saat pandemi. Semoga teman-teman Hokben semuanya itu ya mendapatkan berkah semuanya gitu Pak Teddy. Amin. Makasih Pak. Ya, oke, Pak Teddy, apa yang ingin disampaikan di sesi terakhir kita perjumpaan ngobrol santai? Geliat restoran yang kini sudah mulai muncul. Rindu nggak customer makan di tempat? Nah ini silakan Pak Teddy, apa yang ingin disampaikan harapannya? Baik, bagi lovers semuanya, meskipun di restoran ya sudah boleh melakukan makan di tempat, ya kan, tapi saya mengharapkan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang disarankan karena pandemik belum selesai Pak. Jadi kita masih menjalani di masa-masa pandemik ini. Nah insya Allah kalau kita semuanya patuh terhadap protokol kesehatan, pandemi ini akan cepat berlalu, kemudian akan kembali kondisi normal lagi dan kita bisa hidup normal kembali nih Pak, seperti sedia kala. Itu Amin. Pak, makasih. Amin. Ya semoga apa yang disampaikan oleh Pak Teddy ini menjadikan sebuah doa, apalagi di saat-saat puasa seperti ini. Berkah banget loh ini Pak Teddy. Amin. Jadi biar kita semakin juga mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa dari Tuhan gitu, dan kemudian kita juga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala gitu ya. Betul. Mungkin bisa disampaikan salamnya untuk teman-teman yang ada di Jakarta, Hokben. Silakan Pak Teddy. Hai lovers, hai teman-teman di Jakarta Hokben. Selamat menikmati bulan puasa. Mungkin bisa disampaikan Pak Teddy, atau mungkin apa yang ingin disampaikan untuk teman-temannya sendiri yang ada di Jakarta ini Pak Teddy. Oke, kalau Hokben kami menyebutnya Hokbeners ya Pak. Oh Hokbeners. Kalau buat customer kami adalah Hokben lovers. Oke. Berarti gini Pak Teddy, Hokbeners and e-lovers gitu. Ya silakan Pak Teddy. Oke, para Hokbeners ataupun Hokben lovers semuanya di masa puasa seperti ini selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah bulan puasa sampai tuntas nanti bisa barokah semuanya, sehat semuanya. Tetap selalu jangan dilupakan, selalu jaga protokol kesehatan. Ya. Terima kasih. Saya juga ingin sekali mengucapkan terima kasih untuk Mbak Irma ya. Selaku Mbak Irma selaku apa? Divisi Markom kami Pak. Oh, Markom dari Hokben yang sudah memberikan kesempatan buat teman-teman Hokben bisa tampil di Station Surabaya. Thank you banget. Salam buat teman-teman yang ada di Hokben Jakarta ya. Dan semoga tampilan berikutnya makin lebih cakep lagi. Amin. Gitu ya. Amin ya. Terima kasih Mbak Irma. Dan e-lovers ya. Pak Teddy juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Station Surabaya. Sama-sama. Semoga tetap jaga kesehatan dan Pak Teddy bisa melakukan tugas rutinnya selaku apa kalau Pak Teddy?
Saya di area manajer operasional. Area manager ya? Ya Pak, divisi operasional. Area manager divisi operasional dari Hokben, ya Jawa Timur ya? Iya betul. Jawa Timur ini bisa melakukan tugasnya, dan yang terpenting adalah jangan sampai ngereges gitu ya Pak Teddy. Siap, semangat. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, Ilovers, itu tadi obrolan saya bersama dengan Bapak Teddy, manajer operasional ya Hokben, kalau nggak salah area Jawa Timur ya. Yang sudah bersama saya di kesempatan kali ini, dan banyak sekali cerita-cerita menarik dari Pak Teddy tadi yang sudah diceritakan. Semoga saja ini menjadikan motivasi tersendiri buat Anda semuanya. Yang terpenting adalah e-lovers ya, di masa-masa pandemi seperti ini kita harus tetap semangat, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari COVID-19, dan tentunya jangan lupa berdoa. Oke, lovers, kita lanjutkan perjumpaan kita di E-Station Surabaya, dan saya Yohan Sasamudra masih menemani Anda.